Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila. Nashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Zati wa sirri sarifi sayyidina sifati Muhammad. Ayat billah tetapullah fadqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat zuhur di Masjidil Islam kawasan Industri Batam. Alhamdulillah. Pada saat ini kita sudah bisa menyelesaikan sholat zuhur berjamaah di awal ilmu etika silaturahim. Sekarang kita akan lanjutkan kitab Riyadhus Shalihin yang membahas khusus dengan hubungan dengan puasa. Kita teruskan kajian kemarin bab wujub sumi Ramadan, bab wajib puasa bulan Ramadan. Wabayyin fadli siyami, dan menjelaskan keutamaan puasa. Wamanya ta'alakubihi, dan yang berhubungan dengan saum Ramadan. Hadis pertama adalah menjelaskan keutamaan, keagungan, kelebihan puasa Ramadan. Yang kedua, larangan apa saja sehingga pahala puasa muslim itu tidak hilang apabila melanggar larangan tersebut. Nanti kita akan jelaskan, kita nikmati khutbah Rasul Muhammad SAW di akhir bulan Sya'ban yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi sebagai pertanda bahwa kita gembira, kita bahagia, menyambut sepenuh hati dengan sukacita datangnya bulan Ramadan, dan itu pertanda kita sebagai orang beriman kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mana radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah. Allah berkata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul bersabda, Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman, kullu amalin bi Adam, semua amalan anak Adam itu lahu ada manfaat bagi dia langsung, didasarkan oleh dia, pahalanya pun sudah kelihatan, sudah dijelaskan oleh Allah. Ila siyam, kecuali puasa, fa innahu, maka sesungguhnya puasa itu li untukku, wa ana ajzibi, dan aku sendiri yang membalas, memberikan upah atau pahalanya langsung untuk pahala puasa itu. Wasiyamu junnatun, dan puasa itu adalah junnatun, benteng. Fa idza kana yawmu shaumi ahadikum, maka apabila salah seorang di antara kamu sedang puasa, fala yarfus wala yasqur, janganlah berkata jorok dan juga jangan berteriak-teriak karena emosi ataupun marah. Ada mengatakan yarfus ini adalah segala sesuatu yang kotor, omongan kotor, omongan jorok, termasuk zina. Itu tentu bukan zina hubungan badan hari ini, yaitu segala sesuatu yang akan menyebabkan timbulnya perzinahan. Wajah dan jangan teriak-teriak karena emosi atau marah. Pensabahu ahadun, apabila salah seorang di antara kamu itu ada yang memarahinya, atau qatalahu, atau ngajak berantem, ngajak berkelahi. Ada ini orang yang berpuasa itu memarahinya, memencaci makinya, memancing-mancing emosi atau ngajak berantem, ngajak ribut. Faliyaqul, maka ucapkanlah dalam hati tentunya, ini so'ilun, sesungguhnya aku lagi berpuasa. Saking kita bisa emosi, nahan marah. Walid ladzi nafsu Muhammadun jadi, dan meminta jiwa Muhammad ada dalam kekuasaannya, jiwa Rasulullah ada dalam tangan kekuasaan Allah. Lafulu famisolim, sungguh bau mulut orang yang berpuasa atyabu indallahi, lebih harum menurut Allah min rihil miski, dari harumnya fisik. Lisab ini bagi orang berpuasa pakatan, ada dua kebahagiaan. Yang perhubungan kedua-duanya membahagiakan bagi orang berpuasa itu. Pertama, tidak atau pada fitri, apabila dia berbuka gembira dengan buka puasanya. Kedua, wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi, dan apabila
dia akan gembira dengan keutamaan, kebaikan, pahala yang dia lakukan karena berpuasa itu. Intinya dua kebahagiaan. Yang terpenting adalah Allah akan menyambut muslim yang rajin berpuasa malam itu dengan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua masih berhubungan dengan keutamaan puasa itu. Wa fi riwayat yang lain namun masih dari Abu Hurairah ya terus amamu orang yang berpuasa itu meninggalkan makanan wasyarabahu meninggalkan minum wasyafatahu min ajil dia meninggalkan syahwatnya tidak berhubungan badan tidak bersenggama suami istri min ajil karena aku asyamu puasa itu ana izin aku langsung memberikan upahnya wa satu dalam salihah kebaikan itu lipat gandakan 10 kali lipat. Wa fi riwayatin dari yang lain kullu amalun Adam yudha'afu setiap pahala anak Adam itu yudha'afu dilipat gandakan al-hasab kebaikan kebaikan lipat gandakan 10 kali lipat bila sahabat yang tertib sampai 700 kali lipat. Ini amalan selain puasa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tetapi dalam berpuasa itu tidak ditakar lagi. Allah berfirman, "Illa shaum kecuali puasa, fa innahu li maka sesungguhnya puasa itu untukku, wa ana ajzihi dan aku langsung yang membalas memberikan pahala terhadap yang berpuasa karena aku itu." Jadi bukan lagi 700 kali lipat, tapi akan meninggal. Karenanya orang yang beriman kepada Allah menyambut dengan antusias, dengan semangat datangnya bulan Ramadan. Jangankan untuk orang yang beramal soleh yang masih hidup, orang yang memang sudah wafat pun, orang yang beriman mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan, rahmatnya di bulan Ramadan itu. Tiap saat didoakan oleh masih hidup untuk mendapatkan ampunan, rahmat hidupnya sampai tiap malam pun Allah selamatkan dari azab kubur, dari neraka. Orang yang sudah dicatat ahli neraka dengan keberkahan bulan Ramadan karena doa-doa ibadah orang yang beriman kepada bulan Ramadan. Jadi sekali lagi berkahnya manfaat rahmat Allah, Allah berikan bukan hanya manfaat ibadah pada bulan Ramadan dan beriman laki-laki perempuan, tapi sudah wafat mendapatkan kebaikan. Jadi pahala itu dilipat gandakan oleh Allah sesuai dengan kemahakuasaan kemahahebatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak ditakan. Jadi bahasanya illa shaumu fa innahu wa'ana jazil kecuali puasa. Pahalanya bukan 10 kali lipat atau 30 kali lipat, aku yang membalasnya, tak aku takkan. Kenapa? Jadi syahwat tahu, dia meninggalkan syahwatnya. Waktu anahu meninggalkan makannya. Bisaim min ajli karena aku. Bisaim fakatani bagi orang yang berpuasa dua kebahagiaan. Fakati ini mempekerti gembira ketika berbuka puasa. Masyarakat ini dari orang budi dan kembali ketika bertemu dengan Allah itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atau berjannah masukkan ke surga. Wa khulfa fihi adabu ibadah majlis dan aromanya bau mulut orang berpuasa itu lebih harum menurut Allah dari aroma minyak wangi misik. Ini menjelaskan tentang satu siang tentang keutamaan puasa. Yang dimaksud dengan wasiat mujuna mutahid ulama hadis adalah wiqayatul minan, itu Allah menjaga, Allah lindungi, Allah melindungi dari neraka. Kenapa? Berkata Ibnu Arabi, inna makana junnatul janna yang dimaksud dengan puasa itu benteng dari neraka, lainnahu imsakun an syahwat, sebab puasa itu adalah menahan diri dari berbagai macam syahwat. Wanar maksudun dia dipenuhi dikelilingi oleh syahwat syaitaniyah. Ada satu hadis dan yang diriwayatkan dari Salman Al-Farisi berkenaan dengan keutamaan bulan Syawal. Silakan para bapak ibu muslimah, inti dari keagungan mulia bulan Ramadan yang disabdakan masuk khutbah ini pada akhir bulan Syawal. Anak Sayyidina Salman radhiyallahu anhu qala, sesungguhnya Sayyid Salman semoga Allah meridhoinya, qala berkata beliau, khatabana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam khutbah di akhir yaumi min Sya'ban, pada akhir bulan Sya'ban. Faqala bersabda Rasulullah, ayuhan nas, hai manusia,
Syahrul fi lailatul khairun min alfi syahrin, bulan di mana di dalamnya ada satu hari yang lebih mulia dari satu bulan. Ja'alallahu siyamahu fardhan. Allah jadikan berpuasa pada bulan itu sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan. Wa qiyam ma'lailihi tatawuan, dan Allah jadikan ibadah malamnya sebagai amalan sunnah, yaitu salat tarawih di antaranya. Man taqarraba fi salatin, barang siapa yang berbuat satu amal soleh pada bulan Ramadan itu satu saja, minal khairi, yaitu berupa kebaikan yang sesuai dengan aturan Allah dan Rasulullah, karena kaman ada perbuatan bimasiwa, upah pahalanya seolah-olah dia melaksanakan satu kewajiban yang dilakukan di luar Ramadan. Waman ada fikran bahwa barang siapa yang melaksanakan satu kewajiban pada bulan Ramadan, karena kaman ada sabina fardhan dan bimasiwa, seolah-olah dia melaksanakan 70 pahala kebaikan, 70 pekerjaan yang sifatnya fardu yang dilakukan di Ramadan. Artinya apa? Satu amalan sunnah amal berikan pahala wajib, kewajiban dilaksanakan satu saja Allah berikan 70 kali. Wa huwa syahrus sabri, puasa bulan Ramadan itu syahrus sabri, bulan sabar. Wa sabru sababul jannah, dan sabar itu pahalanya surga. Wa syahrul muwasa, Ramadan itu adalah bulan peduli, saling menolong, saling membantu sehingga Allah memberikan pertolongan. Wa syahrul yazdadu fihi rizqul mu'min, bulan Ramadan adalah di mana Allah menambahkan rizkinya sehingga melimpah, makanan melimpah. Allah siapkan bagi orang-orang yang berpuasa Ramadan, bukan cuma makan minum, baju pun Allah siapkan sehingga mukmin-mukminat bisa anak-anak mempunyai baju baru. Bukan cuma baju baru, Allah siapkan uangnya sehingga bisa mudik silaturahim ke keluarga masing-masing di kampung. Jadi Allah siapkan rezeki berupa makanan, minuman, pakaian, uang untuk pulang kampung. Bahkan yang terpenting adalah rezeki bisa bersilaturahim dengan orang yang mencintainya. Baik bersilaturahim dengan tetangga kita yang jarang kumpul kecuali pada malam tarawih, ataupun berkumpul dengan andai tola di kampung ketika kita pulang. Man fatara fi saliman, barang siapa man fatara fi saliman, barang siapa yang memberikan buka puasa pada bulan Ramadan, karena maghfiratul dzunbi, itu akan menjadi wasilah jalan mendapatkan ampunan dari Allah atas dosa-dosanya. Wa ittiraqubatin minan, Allah akan selamatkan jiwanya minan dari neraka. Wa kana lumizul ajri min ghairi ayat yang taqis min ajrihi syai', dan Allah berikan upah pahalanya sama dengan orang yang memberikan buka puasa tersebut tanpa dikurangi sedikit pun pahalanya. Kalau sahabat bertanya, jadi memberikan makanan kepada yang berbuka dengan catatan barangnya bagus, makanan minumnya itu bagus, dan ada hadis yang lain sampai mengenyangkan. Jadi bukan cuma ala kadarnya, tapi mengenyangkan. Kalau haus hilang hausnya, kalau lapar hilang laparnya. Maka itu menjadi wasilah. Allah akan ampuni dosa, Allah jauhkan dari neraka, Allah berikan upah pahala seperti hanya Allah berikan upah pahala bagi orang yang berpuasa yang memberikan bukaan tersebut. Saking besarnya pahala tersebut, sahabat bertanya, ya Rasulullah, sahabat berkata, laisa kunna nabi mayyufaqir sekali. Rasulullah, kami tidak punya apa-apa untuk berikan buka kepada yang berpuasa. Allah Rasul bersabda, yuktillahu hadha sabab man fattara shay'an ala tamati aw syarbatin matin. Allah berikan pahala yang memberikan buka puasa ini meskipun hanya satu butir kurma, syarbatin matin, atau hanya seteguk air, atau minfatil labarin, atau seteguk air susu. Kalau tidak ada, maka lakukanlah apa saja yang bisa untuk menerima puasa. Bahwa syahrul awalur rahmah, Ramadan itu adalah bulan awalnya rahmat. Wa awsatul maghfirah, pertamanya adalah ampunan Allah. Wa akhiru itu minannar, dan akhir Ramadan adalah ampunan dari neraka. Diselamatkan oleh Allah dari neraka. Man khaffafa an mamlukihi, barang siapa yang meringankan beban pekerjaan dari hambanya. Kalau kebiasaan kita jadi atasan atau punya pembantu, diringankan tugas pembantu itu, waqrullahu, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Wa ataqahu minan, Allah selamatkan dari api neraka. Wastaghfiru bihi min adzabil salim, perbanyaklah tempat
khaslataini, dua hal turduna bihima rabbukum. Dua hal apabila kamu melakukan Allah akan ridho kepada kamu. Khaslataini la ghina bikum anhuma, dua hal kamu tidak bisa lepas darinya, kamu sangat membutuhkannya. Apa itu? Fa'amal khaslatani allataini turduna rabbihima rabbakum. Dua hal apabila kamu kerjakan, maka kamu akan diberi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Allah itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Itu berarti mengucapkan dua kalimat syahadat, merenunginya dan mengamalkan isinya. Yang kedua, fastaghfiruhu, dan senantiasa kamu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua hal yang akan menyebabkan ridho kepada kita. Yang pertama adalah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, minimal adalah la ilaha illallah. Yang kedua adalah banyak mengucapkan istighfar. Wa ammal latani la ghina bikum anhuma, dua hal yang kamu tidak bisa lepas darinya, kamu sangat membutuhkan. Apa? Fatas'alullaha jannah, kamu senantiasa memohon kepada Allah surganya. Fata'udina bihi minanna, dan kamu berlindung kepada Allah dari neraka. Jadi dua hal yang kita sangat membutuhkannya, mohon kepada Allah, semoga Allah memasukkan kita surga dan dijauhkan dari neraka. Ini jamaah yang dirahmati Allah, hadis dari Rasulullah ditutup, wa man asba'a bihi saliman, dan barang siapa yang memberikan bukaan sampai kenyang kepada yang berpuasa, safallahu min hawdi syurbatan la yanfa'u hatta yadkhulul jannah. Orang yang memberikan buka sampai kenyang kepada yang berpuasa, Allah akan memberikan minuman dari telaga, bersabda Rasul, dari Allah akan memberikan minuman dari telaga Kausar yang tidak akan haus selamanya sampai dia masuk surga. Ini yang kata Allah, keutamaan yang disabdakan Rasul pada akhir bulan Sya'ban. Hadis ini kualitasnya ulama ahli hadis macam-macam, tetapi disimpulkan seperti Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa hadis ini adalah sahih. Karenanya ada hadis apabila imam banyak hadis yang mengeluarkan meriwayatkan hadis ini. Ibnu Utsaimin mengatakan hadis ini adalah sahih. Ibnu Abi Dunya meriwayatkan dalam kitab Fadailur Ramadan. Imam Baihaqi meriwayatkan dalam kitabnya Fadailul Uqad wa Dawatil Kabir. Ibnu Syahid dalam kitab Fadailur Ramadan. Al-Asfahani, Imam Asfahani meriwayatkan dalam kitabnya At-Targhib, kitab At-Targhib. Wa Ibnu Hibban meriwayatkan dalam kitab As-Sawab. Begitu pun Imam Dailami dalam musnadnya. Jadi begitu banyak ulama yang meriwayatkan hadis ini, sehingga hadis ini bukan cuma dhaif, tapi bisa naik ke derajat hasan karena ada syawahid, ada dalil-dalil hadis yang lain yang melihatkannya yang lebih kuat derajatnya dari hadis ini. Sehingga hadis ini patut kita amalkan, sebab ini membuktikan bahwa kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul Muhammad SAW. Ini adalah keutamaan bulan Ramadan, dan sengaja kita sampaikan saat ini sebab insya Allah beberapa hari ke depan, tanggal 18 atau 19 Februari 2026 ini, atau nanti Ramadan 1447 Hijriah ini jatuh pada tanggal Masehinya 18 atau 19. Siapkan ilmu yang berhubungan dengan puasa Ramadan, baik syarat sahnya, sunat-sunat Ramadan, mempelajari apa yang membatalkan Ramadan secara fikih atau membatalkan secara pahalanya, kita pelajari dan kita amalkan sehingga termasukkan berkah kepada Allah dengan puasa tersebut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad amin ya Allah rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma bina saghara faqil muslimin mata'in amat rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li ashabil wajibati alaina wa li masyayikhina wa li